diamati menurut perhitungan sains adalah 46,5 miliar tahun perjalanan cahaya dengan kecepatan laju 2.999.792 km per detik. Sebagai contoh, jika seorang pilot menerbangkan pesawat yang mampu terbang dengan kecepatan 299.792 km per detik, maka sang pilot membutuhkan waktu 46,5 miliar tahun perjalanan untuk sampai di ujung alam semesta yang bisa diamati dari bumi. Dengan demikian luasnya alam semesta ini, Tuhan hanya menciptakannya dengan sekali berfirman, "Kun," maka terjadilah. Keterangan tersebut mengindikasikan bahwa Tuhan hanya menciptakan ruang dalam satu momen dan tanpa unsur waktu. Kemudian dimensi waktu baru tercipta bersama lahirnya kesadaran materi ruang yang memiliki proses membentuk waktu. Pada hari kiamat kelak, seluruh makhluk atau kesadaran materi ruang akan dimatikan oleh Tuhan. Dengan matinya makhluk secara keseluruhan, maka akan mati pula dimensi waktu, dan yang ada hanya ruang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terjemahan Al-Quran ke dalam suatu lokal bahasa tertentu belum mampu menjangkau kompleksitas informasi di dalamnya. Struktur bahasa Arab yang digunakan sebagai bahasa Al-Quran pun belum mampu mewakili keseluruhan kandungan hakikat Al-Quran. Sebab hasanah bahasa hanyalah berperan sebagai alat komunikasi, sedangkan hakikat Al-Quran adalah apa yang dikirimkan Tuhan melalui alat komunikatornya. Bisa berupa kejadian atau peristiwa, rasa, atau pemahaman. Sekali lagi kita minta Anda mensejajarkan diri pada sudut pandang tema channel ini, yaitu konsep hakikat. Dan sebelum lanjut, silahkan ikuti channel ini dengan subscribe sebagai referensi dan informasi seputar Islam dan hakikat Nusantara. Sesungguhnya, urusannya apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, "Jadilah," maka jadilah sesuatu itu. Al-Quran, Surah Yasin, ayat 82. Sekilas secara syariat, informasi ayat ini seperti tidak ada apa-apa. Allah Subhanahu wa Ta'ala menginformasikan pada kita ketika Ia menghendaki sesuatu, maka seketika itu terjadilah. Pada ayat ini, terdapat unsur dimensi waktu yang Allah sematkan, dan jika kita fahami dapat menciptakan struktur paradoks yang membingungkan. Mari kita bereksperimen sedikit mengkaji dimensi waktu pada hakikat kun yang dimaksud. Cobalah Anda ucapkan, "Kun," lalu hitung berapa lama Anda mengucapkannya. Anggaplah Anda hanya membutuhkan kurang dari 1 detik untuk mengucapkan kun. Dalam waktu per milidetik itu, terjadilah peristiwa kelahiran seorang manusia, sekaligus terjadilah kematiannya. Masih ditambah miliaran kejadian setiap proses yang terjadi pada manusia itu, dari lahir hingga matinya. Silahkan Anda berandai-andai, memiliki kemampuan menciptakan manusia. Dengan sekali berkata, kun, maka terciptalah seorang manusia yang lahir berupa seorang bayi, kemudian tumbuh menjadi anak kecil, remaja, dewasa, tua, dan kemudian mati dalam waktu bersamaan. Setiap momen manusia tersebut dari mulai bisa merangkak dan berjalan, berbicara, makan, mandi, menikah, tidur, bangun, bekerja, punya anak, sakit, dan mati terjadi sangat cepat, secepat 1 bunyi detik, atau secepat Anda mengucapkan kun. Dari sudut pandang dimensi waktu hakikat, segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki sudah terjadi. Dari awal alam semesta diciptakan hingga akhir hari kiamat sudah terjadi. Kematian kita sudah terjadi, bahkan mungkin keberadaan kita di akhirat sudah terjadi. Sebab ketika kun diucapkan, apa yang Ia kehendaki sudah terjadi. Untuk memahami perbedaan dimensi waktu hakikat dan waktu syariat, mari kita fahami sedikit dengan ilustrasi sederhana. Ketika Anda menyaksikan peristiwa terjadinya petir di langit, Anda akan melihat cahaya kilat yang disusul suara menggelegar. Posisi jarak Anda dengan posisi terjadinya petir akan menentukan berapa lama suaranya akan terdengar di telinga Anda. Menurut Anda, kapankah terjadinya petir? Apakah ketika kilat terjadi atau ketika suaranya sampai telinga Anda? Pada hakikatnya, suara dan kilat petir terjadi pada momentum yang bersamaan. Namun kecepatan gelombang suara lebih lambat dari kecepatan kilat cahaya. Mungkin begitulah perumpamaan perbedaan waktu syariat dan waktu hakikat, yang mana dimensi waktu memiliki lapisan dengan kecepatan yang berbeda, dan memungkinkan adanya dimensi lapisan waktu kosong, atau suatu ruang alam tanpa waktu.
Dari persepsi aspek waktu hakikat di atas memungkinkan adanya dunia paralel, di mana keberadaan kita ada di banyak tempat dalam waktu yang bersamaan. Unsur waktu sendiri dapat dikategorikan sebagai makhluk Tuhan, di mana sang waktu adalah berupa unsur alam yang diciptakan, dan bisa saja makhluk yang bernama waktu ini dimusnahkan oleh Tuhan. Dan jika dimensi waktu dihilangkan, maka segala apapun peristiwa di kehidupan ini hanyalah miliaran partikel momen yang keberadaannya tak berawal dan tak berakhir. Masih luas pembahasan ini untuk dikaji lebih jauh. Sebagai umat yang percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha mengabulkan doa, maka kita harus percaya bahwa doa-doa kita meminta kebaikan dari Allah sudah dikabulkan seketika kita meminta. Namun, kita memiliki proses yang lebih lambat untuk menerima pengabulan doa-doa kita sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.